Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana Nugraha, NIM 2103040112. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai jawaban UTS pemrograman lanjut. Di soal ditanyakan untuk membuat perhitungan keliling dan luas dari beberapa bangun datar. Di antaranya adalah persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan belah ketupat. Dan ketentuannya adalah menggunakan OOP, dan ada beberapa ketentuan, dan di sini saya menggunakan beberapa ketentuan tersebut. Jadi yang pertama itu saya menggunakan inheritance. Bisa dilihat di sini. Jadi belah ketupat, lingkaran, segitiga, persegi panjang, persegi merupakan anak atau turunan dari kelas bangun datar. Kemudian di sini saya menggunakan abstrak kelas pada bangun datar dengan tujuan sebagai pola atau kontrak bagi kelas-kelas turunannya atau kelas-kelas anaknya. Kemudian saya juga menggunakan di sini ada abstract method, dan abstract method harus ditimpa oleh kelas turunannya. Ditimpa oleh apa? Jadi ditimpa oleh override, seperti contohnya ini. Ada pada public override double hitung luas dan hitung keliling pada setiap bangun datar yang tersedia. Jadi override itu menyatakan bahwa metode tersebut menimpa metode atau properti atasnya, atau bisa disebut parentnya gitu, kelas parentnya. Seperti contohnya ini ada public override double hitung keliling dan hitung luas pada kelas lingkaran yang berheritage dengan bangun datar. Jadi di sini tuh ditimpa gitu oleh si override pada setiap kelas yang ada di setiap bangun datar yang tersedia. Oke, sedikit penjelasannya. Jadi di sini kita mempunyai metode main. Jadi metode main itu metode utama gitu untuk melakukan pemrograman. Jadi seperti segala macam hal yang utama-utamanya tuh di sini gitu. Kemudian ada kelas bangun datar di sini. Kelas bangun datar itu berisi tentang metode abstrak untuk melakukan perhitungan luas dan keliling. Di sini ada kelas belah ketupat. Di sini berfungsi untuk menghitung luas dan keliling belah ketupat, lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan persegi. Semuanya sama untuk menghitung luas dan keliling tiap bangun datar yang tersedia. Kemudian di sini juga saya menggunakan getter dan setter. Jadi tujuannya apa? Jadi get itu untuk mendapatkan nilai dari properti yang berada di kelas lain gitu. Dan set itu berfungsi untuk mengisi nilai pada properti yang berada di kelas lain, atau bisa juga digunakan untuk sebagai aturan atau ketentuan-ketentuan yang bisa kita atur sendiri gitu. Seperti misalkan ketika pada persegi panjang, misalkan panjang dari persegi ini itu kita tidak ingin melebihi 100. Nah, kita bisa memasukkan perintah if else gitu. If underscore panjang ini melebihi dari 100, kita bisa langsung masukkan value-nya sama dengan kita hanya ingin 50 misalnya, atau misalkan hanya 100 itu saja begitu. Kalau misalkan else-nya itu ya angka yang telah dimasukkan tersebut. Seperti itu. Salah satu fungsi lain dari setter ini. Kembali ke main method. Jadi di sini tertulis persegi p new persegi. Jadi persegi ini adalah kelas yang ada di program, dan p ini adalah variabel ini. Kemudian sisi adalah metode yang kita panggil dari kelas persegi. Di sini ada console right line persegi. Nilai sisinya adalah p.sisi, yang mana p.sisi ini kita masukkan angka 11. Kemudian untuk menghitung luas dan kelilingnya kita bisa langsung menulis console right line luas, kemudian kita tinggal tambah dengan metode penghitungan luasnya yang ada pada abstract method pada kelas bangun datar. Sama halnya dengan keliling. Lalu untuk persegi panjang, di sini bisa kita lihat ada persegi panjang PP sama dengan new persegi panjang. Jadi PP ini sama juga di atas merupakan sebuah variabel, dan ini adalah metode yang ada pada kelas persegi panjang. Sama halnya juga di sini dengan penulisan jawabannya gitu. Jadi panjangnya itu adalah 6 dan lebarnya adalah 5. Ketika dihitung luas dan kelilingnya
dilakukan dengan perhitungan yang ada pada bangun datar, yang mana hitung luas dan hitung keliling itu rumusnya untuk persegi sendiri yang tadi itu, untuk luasnya itu sendiri sisi kali sisi dan kelilingnya itu sisi kali 4, dan untuk persegi panjang itu untuk luas sendiri panjang kali lebar, dan untuk kelilingnya itu panjang tambah lebar kemudian dikali 2. Dan untuk segitiga, lingkaran, dan belah ketupat pada dasarnya sama saja. Untuk segitiga sendiri cara menghitung luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Kemudian untuk kelilingnya sendiri alas tambah tinggi tambah sisi. Untuk lingkaran sendiri, untuk menghitung luas rumusnya adalah pi kali jari-jari kali jari-jari atau pi r kuadrat. Untuk menghitung keliling sendiri, pi kali r kali 2 atau biasa disebut pi d. Untuk belah ketupat sendiri, untuk menghitung luas itu diagonal 1 kali diagonal 2 kali setengah atau bisa langsung bagi 2, dan untuk kelilingnya sendiri sisi kali 4. Dan untuk hasilnya bisa sekitaran. Nah, persegi sisinya itu 11. Untuk menghitung luas itu sisi kali sisi 11 kali 11 itu 121, dan kelilingnya adalah 44 karena 11 dikali 4. Persegi panjang sendiri untuk menghitung luas panjang kali lebar ini 6 kali 5 sama dengan 30. Untuk keliling sendiri 6 ditambah 5 dikali 2, jadi 11 kali 2 sama dengan 22, dan seterusnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.